rasa peluang Sabah FC untuk mengalahkan MacArthur FC ini besar, saudara-saudara. Ya adalah, cukup ada. Karena kualitas permainan MacArthur FC ini sebenarnya tidak terlalu bagus juga. Ya mungkin chance-nya ya, peluangnya 50-50 lah. Menurut saya peluangnya 50-50. Sabah FC punya peluang mengalahkan MacArthur FC, tetapi juga bisa berakhir dengan hasil seri selama 90 menit atau 120 menit. Jadi ini peluang kedua tim ini sama besarnya, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tidak ada provokasi maupun kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Semua saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, kita akan bicara, kita masih akan membahas tentang Piala AFC semifinal zona ASEAN yang mempertemukan MacArthur FC dari Australia melawan Sabah FC dari Malaysia. Pertandingan yang menurut saya peluangnya, chance-nya itu 50-50. Seimbang. Di atas kertas ini seimbang. Nanti tinggal bagaimana implementasinya di lapangan, bagaimana taktik dan strategi yang digunakan, bagaimana keberuntungan yang didapatkan di lapangan, bagaimana cara bermain kedua tim di lapangan. Peluang Sabah untuk mengalahkan MacArthur besar. Begitu pula peluang MacArthur untuk mengalahkan Sabah besar. Walaupun pertandingannya digelar di Australia. Tetapi peluangnya sama kuat, saudara-saudara. Mungkin saja bisa ditentukan melalui adu penalti. Bisa jadi. Atau melalui extra time. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, semifinal. Kok semifinal? Fase knockout. Fase knockout Piala AFC 2023-2024 ini akhirnya akan digelar tanggal 13 Februari 2024. Ada di berapa zona ya? Ada di macam-macam lah. Di semifinal zona ASEAN itu akan mempertemukan MacArthur FC melawan Sabah FC. Kemudian ada Central Coast Mariner melawan Phnom Penh Crown dari Kamboja. Sementara di Asia Barat, di West Asian Zone itu ada Al Rifah dari Bahrain akan melawan Al Nahda dari Oman. Kemudian ada Al Ahad dari Lebanon melawan Al Qarabah dari Irak, saudara-saudara. Kemudian nanti yang menang di semifinal zone ini akan tampil di final zone ASEAN Zone, West Zone. Kemudian yang setelah itu lolos, kalau dari West Zone itu, zona di bagian barat itu, Asia Barat itu akan langsung tampil di final Piala AFC. Sementara dari Asia Tenggara maksudnya, dari zona ASEAN itu akan tampil dulu di interzone playoff semifinal. Di interzone playoff semifinal ini nanti dia sudah menunggu tim dari India, namanya Odisha. Kalau menang nanti akan tampil di final playoff interzone melawan klub dari Kirgistan apa Tajikistan ya, namanya Abdis Atakan atau Taichung Futuro dari Taiwan, dari China Taipei. Nah, kemudian kalau berhasil mengalahkan itu, salah satu dari itu semua, itu baru tampil di final Piala AFC. Jadi saya rasa ini tidak adil karena zona ASEAN itu jalannya berliku sekali saudara-saudara, berliku dari
ya ada 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan sebelum menjadi juara. Sementara di West Zone, di zona Asia Barat itu hanya 1, 2, 3 pertandingan sebelum menjadi juara di pertandingan fase knockout. Apalagi di zona India, Asia Selatan, dan zona Asia Timur. Lebih pendek lagi, saudara-saudara. Tapi ya itulah kenyataannya, Asia Tenggara harus menjalani perjalanan yang panjang. Berdasarkan bagan yang telah disusun, saudara-saudara, Sabah FC ini akan menghadapi MacArthur FC dari Australia. MacArthur FC adalah juara di grup F. Waktu di grup F, saudara-saudara, MacArthur FC itu menjalani 6 pertandingan dengan 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Mereka mencetak 23 gol dan kemasukan 5 gol, atau selisih golnya itu 18 plus 18 dengan 15 poin. Mereka unggul 3 poin dari Phnom Penh Crown sebagai runner-up di grup F. Dalam perjalanannya, saudara-saudara, MacArthur FC ini mengalahkan Sun United 3-0, kemudian mengalahkan Cebu 8-2, kemudian sempat kalah dari Phnom Penh Crown waktu di Kamboja 0-3, tetapi mereka mampu bangkit ketika bermain di home melawan Phnom Penh Crown itu dengan menang 5-0. Kemudian mereka mengalahkan Sun United 4-0, dan terakhir mereka mengalahkan Cebu 3-0. MacArthur FC ini untuk sementara di kompetisi Liga Australia A-League itu mereka menempati peringkat ketiga. Peringkat ketiga klasemen sementara di A-League. A-League ini kan sedang bergulir, masih berlangsung, dan sementara Sabah FC sendiri sudah menyelesaikan musim 2023. Jadi ini akan menjadi salah satu ketentuan. Walaupun pada pertandingan sebelumnya, pada pertandingan terbaru itu tanggal 10 Februari itu MacArthur FC dikalahkan oleh Melbourne Victory, saudara-saudara. Antara Sabah FC, saudara-saudara, Sabah FC ini adalah juara di grup H. Juara di grup A, statusnya dia bertemu dengan MacArthur FC ini, dia adalah juara grup H. Waktu di fase grup, saudara-saudara, Sabah FC ini menjalani 6 pertandingan dengan koleksi 12 poin. Dengan koleksi 12 poin dari 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Mereka menghasilkan 19 gol, memasukkan 19 gol, menjaringkan 19 gol, dan hanya menderita 9 gol, atau selisih golnya itu 10 plus 10. Mereka ada di posisi pertama di atas Haiphong FC dari Vietnam yang mengoleksi 10 poin, dan PSM Makassar. PSM Makassar ada di posisi ketiga dengan sama poinnya dengan Haiphong FC 10 poin. Tetapi kan secara head to head Haiphong dengan PSM Makassar itu bagus Haiphong, sehingga Haiphong berada di posisi kedua. Tetapi kan poinnya kalah dari Sabah FC, dan itu ya PSM Makassar. Kemudian Hougang United di posisi terakhir dengan 3 poin. Perjalanan Sabah FC ini sebenarnya cukup bagus, saudara-saudara. Ya bukan cukup bagus lagi, bagus. Bagus, saudara-saudara. Kita harus mengapresiasi performa Sabah FC selama fase grup yang menurut saya sangat bagus, berkelas. Terbaik. Mereka mengawali kampanye fase grup itu di grup H itu dengan mengalahkan PSM Makassar. Dengan mengalahkan PSM Makassar, Hougang United 3-1. Hougang United 3-1, saudara-saudara. Mereka mengalahkan Hougang. Kemudian setelah itu mereka away melawan PSM Makassar. Kalau nggak salah itu waktu itu pertandingannya di Bali, di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, karena PSM Makassar tidak punya stadion yang representatif. Itu mereka menang 5-0. Ketika itu kalau sudah ingat, menang 5-0 dengan penampilan Sadil Ramdhani yang cukup memukau. Kemudian setelah itu Sabah FC kalah 2-3 dari Haiphong ketika away di Vietnam. Tetapi mereka mampu membalasnya waktu main di kota Kinabalu dengan kemenangan 4-1. Selanjutnya mereka menang lagi 4-1 melawan Hougang United. Kemenangan 4-1 atas Hougang United yang diimbangi yang di saat bersamaan PSM Makassar hanya bermain imbang seri 1-1 dengan Haiphong inilah yang mengantarkan Sabah FC lolos sebagai juara grup. Dan di pertandingan terakhir mereka kalah 1-3 dari PSM Makassar. Walaupun kalah itu tidak berpengaruh banyak, karena PSM sudah pasti tersingkir, Sabah FC juga sudah pasti lolos, Haiphong
FC juga sudah pasti gagal. Jadi pada pertandingan terakhir mereka dikalahkan PSM 1-3, saudara-saudara. Waktu itu kalau nggak salah mainnya di kota Kinabalu. Tapi tidak masalah. Tapi MacArthur FC ini, saudara-saudara, menghadapi MacArthur FC, Sabah FC harus mewaspadai sejumlah pemain MacArthur FC. Ada beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus. Dan yang paling utama harus diwaspadai itu adalah Valère Germain. Valère Germain. Valère Germain itu adalah penyerang dari Prancis. Striker berusia 33 tahun. Kalau saudara-saudara penggemar sepak bola Eropa, pasti saudara tahu ini siapa sih Valère Germain. Valère Germain ini adalah mantan pemain Dia lulusan dari AS Monaco. AS Monaco dia jebolan AS Monaco, kemudian dia pernah main di tim utamanya AS Monaco itu 159 pertandingan di tim utamanya AS Monaco dengan 41 gol. Itu di Ligue 1, saudara-saudara. Di Ligue 1 dari tahun 2010 sampai 2017. Kemudian si Valère Germain ini juga dia pernah main di Marseille. Dia bermain 120 pertandingan di Ligue 1 dengan 22 gol pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian dia juga sempat main di Nice, sempat di loan ke Nice, sama juga di klub di Prancis di Ligue 1. Dia main 38 pertandingan dengan mencetak 14 gol di Ligue 1 dari tahun 2015 sampai 2016. Kemudian dia juga sempat main di Montpellier. Montpellier itu tahun 2021 sampai 2023 dengan 65 penampilan dan 6 gol di Ligue 1. Ligue 1 itu adalah kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Prancis. Dan sejak 2023 ini, Valère Germain ini bermain di MacArthur FC. Bermain di MacArthur FC dengan catatan yang menurut saya cukup bagus lah. Dia mencetak 10 gol dari 17 pertandingan A-League tahun 2023 ya, sudah 2023, 2024. Jika ditotal dengan kompetisi lain, dia sudah mencetak 14 gol dari 23 pertandingan. Khusus di Piala AFC ini dia mencetak 4 gol dari 5 pertandingan. Jadi pemain ini harus diwaspadai kalau dia dimainkan ya, kalau tidak dimainkan misal cedera ya beda lagi ya. Tetapi ini pemain yang harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Sabah FC. Valère Germain, saudara-saudara, ada beberapa pemain MacArthur FC ini yang memang harus diwaspadai lagi oleh Sabah FC. Misalnya si Rafael Borges Rodriguez. Itu adalah pemain depan juga, forward. Itu biasanya dia berduet atau bergantian dengan Valère Germain. Si Rodriguez ini dia sudah mencetak 5 gol dari 24 pertandingan semua ajang di kompetisi yang dijalani oleh MacArthur FC. Di Piala AFC dia sudah mencetak 2 gol dari 5 pertandingan, 4 sebagai starter dan 1 menjadi pemain pengganti. Itu si Borges Rodriguez. Kemudian ada lagi pemain dari Meksiko namanya Ulises Davia. Ini adalah kalau nggak salah dia kapten atau apa ya. Pokoknya ini pemain dari Meksiko. Dia kalau biasanya dia menggunakan nomor punggung, jersey dia adalah nomor punggung 10. Ini adalah semacam playmaker. Jadi otak serangan MacArthur FC ini ada di pemain ini. Si Ulises Davida ini. Dia sudah bermain 21 kali di semua ajang musim ini. 16 di Liga A-League. 4 dan 4 di Piala AFC dengan 2 gol di Piala AFC. Jadi kalau dia di total dia sudah 9 gol. Dia adalah pemain yang sangat bagus, skillful, tekniknya bagus, kemudian mobilitasnya tinggi, dia bisa mengatur ritme permainan dengan sangat bagus, umpan-umpan dia matang, dia punya kemampuan eksekusi bola-bola mati, free kick juga cukup bagus. Itu di sektor penyerangan. Kemudian di sektor belakang mereka punya back yang menurut saya sangat tangguh. Itu si Mathieu Millar. Mathieu Millar ini back yang sangat tangguh. Dia selalu bermain 5 pertandingan di Piala AFC. Dan dia juga menghasilkan 1 gol di Piala AFC. Ini si Mathieu Millar ini juga luar biasa. Kemudian penjaga kiper dia itu juga bagus. Kiper dari Polandia. Pemain dari Polandia itu namanya Filip Kusto. Dia sudah 3 kali kalau nggak salah clean sheet. 3 kali clean sheet dan dia juga menjalani 3 pertandingan di Piala AFC. Kemudian pemain yang cukup bagus, saudara. Total dia sudah main 17 pertandingan di A-League. Jadi
itu beberapa pemain yang harus diwaspadai oleh Sabah. Sabah FC harus bermain dengan cara seperti apa, saudara-saudara? Dengan cara seperti apa untuk bisa mengalahkan MacArthur FC? Untuk bisa merepotkan MacArthur FC? Ya, sebenarnya Sabah FC ini punya kualitas di sektor sayap yang bagus. Saya sih sebenarnya berharap Sadil Ramdhani main, tapi saya nggak tahu. Rumornya, isunya, katanya nih ya, saya dengar-dengar dia dalam kondisi yang tidak 100% sehat. Ada sedikit cedera, ada sedikit injury. Pokoknya kondisi kesehatan dia tidak bagus. Tapi saya nggak tahu apakah itu dia bisa main atau tidak. Tetapi saya sih berharap dia bisa main. Kalau dia bisa main, nah ini bahaya. Ini bahaya. Sektor kanan Sabah ini akan menjadi titik sentral serangan untuk membongkar pertahanan MacArthur FC. Tetapi kalaupun Sadil tidak main juga tidak masalah. Karena Sabah ini secara kolektivitas itu bagus. Di lini tengah itu defensive midfieldernya itu kan ada si Pak Taiso, kapten, itu juga main sangat bagus sebagai jenderal dia. Jenderal di lapangan tengah. Kemudian Daniel Ting itu juga defender yang cukup bagus. Kemudian si Stuart Wilkin, midfieldnya juga bagus. Kemudian si Darren Lock itu juga bisa menjadi striker yang cukup bagus lah dan bisa diandalkan untuk membongkar merepotkan pertahanan MacArthur FC. Ada juga si Telmo Castanheira, penyerang midfield gelandang serang dari Portugal yang biasa berkolaborasi dengan Sadil Ramdhani. Jadi ini nanti akan menjadi kunci-kunci serangan Sabah FC melawan MacArthur FC. Skema formasi 4-3-3 itu bisa digunakan karena itu sudah mendarah daging, sudah biasa digunakan oleh Sabah FC, sudah bisa menyatu dengan para pemain, sudah terbiasa dan kalau ini bisa dijalankan dengan bagus dan ditunjang oleh sedikit keberuntungan, saya yakin Sabah FC akan bisa mengalahkan MacArthur FC, saudara-saudara. Sabah FC berhasil mengalahkan MacArthur, saudara-saudara. Jika Sabah FC berhasil mengalahkan MacArthur FC, maka dia akan menghadapi lawan yang menurut saya akan lebih sama tangguhnya juga. Central Coast Mariner atau Phnom Penh Crown. Kalau ketemunya Phnom Penh Crown, peluang Sabah untuk lolos ke fase berikutnya, ke interzone itu besar sekali. Tetapi kalau Central Coast Mariner juga besar, saudara-saudara, karena tapi menurut saya kemungkinan Central Coast Mariner akan bisa mengalahkan Phnom Penh Crown. Kemungkinan itu besar. Jadi kemungkinan terbesar lagi adalah Sabah FC kalau bisa ini sekali lagi ya, kalau bisa, andai kata kita berandai-andai, kalau bisa mengalahkan MacArthur FC, dia kemungkinan besar akan melawan Central Coast Mariner. Dan Central Coast Mariner ini sudah juga bukan tim yang terlalu istimewa juga. Buktinya waktu pertandingan di fase grup, di grup G. Grup G itu mereka dikalahkan Terengganu 1-0 waktu main di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Nah, itu dia kalah 0-1. Kemudian waktu main di Central Coast Mariner menjadi home, itu juga bermain seri 1-1. Jadi menurut saya jadi kuncinya di sini, kalau Sabah FC bisa mengatasi MacArthur FC, peluang Sabah FC untuk menang melawan Central Coast Mariner atau Phnom Penh Crown itu besar. Kemungkinan Central Coast Mariner besar sekali, saudara. Dan nanti kalau sudah bisa tampil di lolos juara di zona ASEAN, kan lawannya dari India. India itu juga Odisha itu tidak ada hambatan lah, tidak terlalu berat. Beda misalnya dengan East Bengal atau Mohun Bagan, kayak begitu. Itu walaupun India juga kualitas sepak bola tidak terlalu bagus-bagus amat, saudara. Jadi saya rasa bisa. Kemudian nanti melawan klub dari Kyrgyzstan atau Cina Taipei juga mudah. Jadi prediksi saya ya, kalau Sabah FC bisa mengatasi MacArthur FC, Sabah FC tidak akan terbendung untuk sampai di final Piala Asia. Sampai di final Piala AFC. Nah, bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi juara mengikuti jejak Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFC, tentang semifinal zona ASEAN, tentang Sabah FC yang akan menghadapi MacArthur FC tanggal 13 Februari 2024 di Australia.
Dia apa namanya, kota Campbelltown atau apa gitu. Pertandingan yang menurut saya punya peluangnya 50-50. Sabah FC dengan materi pemain yang cukup bagus, cukup merata dan tidak banyak berubah dalam 2-3 tahun terakhir melawan MacArthur FC yang di Australia sendiri. MacArthur FC ini sebenarnya bukan tim yang besar, bukan tim yang tradisional. Mereka itu termasuk tim baru. Mungkin usianya baru sekitar 5-6 tahun. Dan ya kemarin itu mereka bisa tampil di Piala AFC karena kalau nggak salah itu menjuarai Piala Australia. Dan musim ini MacArthur FC ada di peringkat ketiga di klasemen sementara. Sementara Sabah FC musim lalu, musim 2023 ada di peringkat ketiga juga. Peringkat ketiga di bawah Johor Darul Taksim, di bawah Selangor FC. Tetapi mereka tidak akan bisa lolos ke kompetisi Asia kecuali menjadi juara di Piala AFC kali ini. Jadi peluangnya besar, saudara. Apakah Sadil Ramdhani akan main atau tidak, saya nggak tahu. Kabarnya sih tidak dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi yang fit. Tetapi ya mana tahu, kita juga nggak tahu. Siapa tahu di menit-menit terakhir dia bisa main, saya nggak tahu. Tetapi ya peluang Sabah besar, begitu pula peluang MacArthur. Dan saya harap sih Sabah bisa memenangkan pertandingan ini untuk lolos ke babak final, kemudian tampil di semifinal Interzone, final Piala AFC dan juara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!